Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat global, kali ini kita akan membuat video bagaimana caranya mengetahui bahwa splitter yang kita beli itu rekomendasi digunakan di lapangan. Jadi kalau teman-teman membeli produk splitter rasio, sebaiknya diuji dulu di ruang server mungkin, baru dibawa ke lapangan. Karena kasihan juga teman-teman kalau sudah di lapangan, kemudian ada splitter rasionya yang bermasalah. Nah, di sini kita akan menguji splitter 14, splitter 18, dan splitter 116 menggunakan 4 core, dan semua itu adalah produk dari global. Di sini juga kita akan menggunakan OLT GPON 1 port dengan output laser. Ini ada SFP inboard. Kita keluarkan menggunakan patch core, kita ukur dulu. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan bahwa ada ketetapan-ketetapan lusis yang umum digunakan. Ketetapan ini biasanya sudah ditetapkan secara standar internasional, artinya itu sudah umum digunakan di skala internasional. Jadi seperti ini teman-teman. Coba maju dulu videonya. Jadi seperti ini teman-teman. Biasanya standar internasional itu splitter 1:4, 1:4 itu lusisnya 7,2. Kemudian 1:8 itu lusisnya 10,3. Kemudian 1:16 itu lusisnya 13,3. Oke, kemudian patch core, adaptor, dan lain sebagainya itu 0,3. Kemudian point spacing, ini point spacing itu 0,1. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan secara internasional berhitung di atas kertas. Nah, jadi kalau teman-teman beli produk contoh seperti ini, kita ada patch core, ini ada beberapa sampel patch core. Nah, di sini tertulis lusis minus 17 sama minus 0,17 dengan 0,15. Sedangkan ketentuannya itu harusnya di sini patch core, adapter, dan fast connector. Pigtail pun termasuk, pigtail juga termasuk. Nah, itu harusnya di 0,3, tapi di sini di datasheet ini range-nya hanya 0,17 ke 0,15. Nah, jadi buangannya seperti itu. Nah, ini semua produk-produk yang sangat rekomendasi. Kenapa? Karena lusis dari ketetapan internasional itu sudah jauh di hampir 1/2 lah dari ketentuan datasheet-nya. Oke, nah sekarang di sini kita menggunakan OLT GPON 1 port dengan kekuatan laser output itu 8 dB. Sini kita uji dulu 8 dB menggunakan inputnya. Yang ini kita cek dulu menggunakan OPM berapa yang keluar dari OLT. Nah, di sini yang keluar dari OLT 8,14. Ya, saya tuliskan dulu 8,14. Oke, itu adalah rata-rata keluaran settingnya. Kemudian kita masukkan ke dalam input 14. Kemudian ini ada output 14. Sebelum kita cek, kita lakukan dulu perhitungannya supaya teman-teman bisa tahu. Ini kita off-kan dulu. Nah, kalau 0,814 tadi keluar dari sini, berarti kita tidak perlu berhitung patch core-nya. Tidak perlu berhitung patch core-nya tadi karena kita sudah ngukurnya di sini. 8,14. Harusnya ketika dia dikurang 7,2 sesuai dengan standar internasional, berarti 7,2. Saya bantu pakai kalkulator ya. Harusnya keluar nanti dari output ini ada 4 output karena ini splitter 14. Harusnya rata-ratanya itu keluar, kita hitung dulu, 8,14 dikurang 7,2.
Nah, harusnya keluar itu 0,94. Harusnya ya. Harusnya keluar 0,94. Kita tes. Kita tes. Nah, di sini keluarnya itu, bentar, kita tenangkan dulu, kita lihat baik-baik. Itu. Keluarnya 1,15 lah rata-rata ya. 1,15. Oke. Nah, perhatikan selisihnya 0,115 sama 0,94. Kita lihat selisihnya ya. 0,1,15 dikurang 0,94. 0,94 sama dengan selisihnya adalah 0,21. Berarti 1:4 produk dari global adalah 7 dB saja. Karena 7,2 harusnya ternyata dia berselisih 0,21. Berarti lusis yang dari sini itu hanya 7 dB saja. Berarti ini sangat rekomendasi gunakan. Kenapa? Karena lebih kurang lusisnya, buangannya itu lebih bagus dibanding ketetapan internasional. Kita cek port yang lainnya supaya kita buktikan bagaimana dengan port lainnya. Nah, ini harusnya average ya, rata-rata. Harusnya dia keluar rata-rata di 0,94. Rata-rata ya, 0,94. Kita coba dulu yang ini tadi. Ini kelihatan. Di ini 0,115. Nah, itu oke. Terus yang kedua, ini yang kedua lagi. Itu 0,9, masih di range rata-rata. Kemudian kita pindah lagi. Nah, itu masih di range rata-rata 0, tadi. Nah, ini masih di range rata-rata ini. Kemudian kita coba port yang ini lagi. Tuh. Berarti dari 4W yang keluar ini masih di range rata-rata ini. Itu artinya semua port output dari splitter ratio itu sangat recommended. Oke, kemudian kita tes di 1:8. Ya, ini kita buka ya, kita unboxing dulu yang 1:8. Mana tadi kalkulatornya? Oke, kita ambil salah satunya saja, kita random ya ngambilnya supaya kita pastikan. Kita random aja ngambilnya, ambil di sini. Oke, kita tes. Kita tanpa melewati 1,4, kita langsung ke 1,8 dulu. Nah, di sini ada inputnya. Nah, di sini kita buka 2 output saja untuk mencoba saja ya, 2 output. Oke, di sini kita ulang lagi, kita coba. Di sini tadi 0,14 ya. 0,8,14. Nah, sekarang kita jadikan input di splitter 1:8. Harusnya yang keluar dari output ini adalah 0,8,14 dikurang 10,3. Harusnya begitu ya. Kita bantu dengan kalkulator untuk berhitung. 0,8,14 dikurang 10,3 sama dengan, jadi harusnya yang keluar dari output splitter 1:8 ini adalah minus 2,16. Kita buktikan di OPM. Oke, kita buktikan. Nah, di sini hanya minus 1, ya anggaplah 88. Kita tes pinggirnya lagi, sampingnya lagi. Minus 2, oh sorry, tidak rapat di sini. Minus 1,6
8 ya. Jadi ini port output yang pertama dan output yang kedua, sangat average. Kita mau tes semuanya bisa, tapi ini akan rata-rata di nilai ini. Nah, sekarang kita lihat. Harusnya ya 0,12 harusnya 2,16 harusnya yang keluar itu 0,16, tapi setelah menggunakan splitter box dari global kita hanya mendapatkan losses di OPM minus 1,88. Itu artinya splitter 1:8 ini sangat rekomendasi digunakan. Kenapa? Karena lebih kecil dibanding dari ketetapan internasionalnya. Ini kalau diselisihkan mungkin ya 0,2 juga lah, 0,3 lah, 0,3an, 0,3an selisihnya, berarti ini yang splitter box ini hanya 10 dB saja. Berarti ini sangat rekomendasi. Oke, kemudian yang splitter 1:16. Kemudian splitter 1:16 kita tes lagi. Ini saya pisahkan dulu di sini. Kita ulang. 8,14 output laser dari OLT. Sekarang kita masukkan di input. Splitter 1:16. Kita hitung dulu. Splitter 1:16 itu 13,3 ya. Berarti 8,14 terus 13,3. Berapa hasilnya? Kita cek lagi. 8,14 dikurang 13,3. Sorry, ini delete dulu. 13,3 sama dengan harusnya yang keluar dari masing-masing output splitter 16 ini adalah minus 5,16. Oke, kita cek menggunakan OPM. Kita cek, kita nyalakan lagi. Kita cek di sini. Oke, kemudian kita pasang. Nah, itu keluarannya hanya 0,4, minus 4,8 ya 80-an lah. Ya 80. Ya, kita tes port yang lainnya, kita random saja. Anggaplah port yang ini. Kita random ke sini. Oke, di situ 5 pas. Oke. Ya, anggaplah 5,07. Nah, perhatikan tidak ada nilai yang lari dari perhitungan standar internasional ya. Nah, semua berada di range itu. Makanya ada istilah nilai toleransi. Nilai toleransi di kita itu biasanya 0,2. Nah, itu nilai toleransinya. Nah, sekarang kalau kita tambah 2, 0,2 ini naik, kita tambah 0,2 hampir sama dengan nilai ini. Jadi, losses dari splitter 1:16 produk dari Global Technology itu juga sangat rekomendasi. Oke, jadi seperti itu ya cara berhitungnya. Oh ya, saya kasih bonus satu cara berhitungnya ya. Ini bonus bertingkat nih. Cara berhitung bertingkat. Ini tadi 8,14. Oke. Kita kurang dengan splitter 14. 14 itu 7,2. Kemudian kita pasang dulu sini. Kemudian minta satu lagi part score-nya tolong. Nah, kemudian output dari sini output dari splitter 14 kita masukkan ke splitter 18. Oke. Kita masukkan ke splitter 18, berarti splitter 18 10,3. Oke. Tapi kita menggunakan part score di sini, berarti nilainya adalah ini 0,3. Di sini 0,3. Nah, sekarang kita hitung. Ini plus ya, ini semua minus. Oke, kita clear dulu. 8,14 dikurang 7,2 dikurang 10
oke, dikurang 0,3 sama dengan, harusnya hasilnya minus 9,66. Kita buktikan. Jadi kalau sudah bertingkat begini, ini output dari, nah ini input dari OLT, dari OLT masuk ke 14. Ya, ini dari OLT masuk ke 14. Kemudian kita tes 18. Ini outputnya 18. Harusnya berapa tadi? Harusnya di minus 9,66. Kita lihat ya. Nah, perhatikan. Dia hanya keluar minus 0,08,77 lah, 77. Perhatikan dari hitungan sangat jauh berselisih. Itu artinya kedua perangkat ini berikut dengan path score yang kita gunakan sangat rekomendasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Pesan saya, bijaklah dalam memilih produk, kemudian pastikan produk itu berkualitas sebelum digunakan di lapangan, sebaiknya diuji seperti yang tadi kita lakukan. Cukup sekian dari saya, dapatkan produk-produk terbaik kami hanya di Global Teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora global, ora budal.